Nah, teman-teman, seperti biasa ya, ketemu lagi dengan Abang Pete di sini. Oke, nggak usah panjang kali lebar ya, kita ngebahas regulator. Ini regulatornya yang diputer ya. Ini mereknya Dastek. Nah, ini ada dua tipe ya. Di depan mata kita ada tabung gas. Nah, gunanya tabung gas di sini, saya akan mempraktekkan cara masangnya biar cara masangnya yang betul gitu ya. Nah, jadi teman-teman simak video ini sampai selesai ya, buat yang pemula atau yang mau beli regulator. Nanti saya akan jelaskan, pokoknya nonton sampai di akhir ya. Nah, harganya berapa saya akan sebutkan. Oke, sekarang kita langsung ke unitnya ya. Ini unitnya udah saya keluarkan ya. Nah, ini perbedaannya cuma ada di regulatornya, ini ada bedanya penglihatannya aja ya. Nah, di sini ya, ini saya kasih lihat dulu penglihatan perbedaannya dulu ya. Nah, ini dua-duanya sama ya, cuma perbedaannya tidak ada penglihatannya ini ya, kompresornya gitu. Nah, perbedaannya itu saja. Oke. Nah, sebelum kita lebih detail lagi, saya kasih lihat dulu ya dusnya. Nah, tampilan dusnya ini yang ada penglihatan gas habisnya ya. Nah, harganya berapa Bang? Di tempat kami jualnya dengan harga 110 ya. Ini tampilannya nih, 110 ya, 110.000 nih tampilan depannya. Nah, untuk ini yang tipe ya, tipe COM U12RM ya. Nah, tampilan dusnya, cara masangnya gimana, nanti saya akan mempraktekkan sampai di ujung video. Jadi teman-teman yang pemula ya, nanti tinggal bisa lihat ya contohnya yang benar gimana saya akan memperagakan. Nah, ini contohnya nih. Cuma kalau kita lihat di gambar kan agak bingung ya. Nanti saya langsung memperagakan di dalam video ini. Nah, oke, tampilan dusnya. Harganya berapa Bang? 110. Oke ya. Udah saya sebutkan harganya 110. Nah, ini yang tipe sama ya, COM U12R ya. Nah, jadi dusnya gini, saya kasih lihat juga ya. Nah, ini tipenya nih, bedanya R, RM sama R ya. Nah, ini perbedaan dusnya. Nah, ini cara masangnya juga ada ya. Nanti teman-teman kalau ada yang beli silakan dibaca-baca. Nah, ini cara masangnya. Cuma kalau digambar kita agak bingung ya. Nanti saya langsung memperagakan. Oke, tampilan dusnya seperti biasa ya, begitu aja. Nah, sekarang kita lihat unitnya dulu ya. Nah, ini unitnya yang ada penglihatan gasnya habis ya. Ini sebutannya kompresor atau apa, nanti teman-teman kalau ada yang salah dikoreksi ya. Nah, ini caranya diputar ya, nanti masangnya ini. Nih, perhatikan di sini, di bawah sini kalau saya putar di atas, di bawah ini akan buka nih. Nah, ini akan kebuka kan di sini kan, nih kebuka. Oke, nah sekarang udah saya buka. Nah, ini juga sama ya. Nih, muter dia akan kebuka sendiri. Kalau dia sudah ini muternya udah habis, dia akan ngelock sendiri gitu, ngebalik lagi ya. Nah, ini tampilan yang tidak ada penglihatan atau sebutan kompresornya ya, ditutup sini lubangnya. Tampilannya begitu. Dari atas sama ya tuh. Nah, ini juga sama. Oke. Nah, saya akan ngasih lihat perbedaannya ya. Nah, ini perbedaannya. Ini perbedaannya regulator biasa. Saya di sini nge-review jujur ya, nge-review jujur, kasih tahu rekomendasi kejelekannya gimana, bagusnya apa. Nah, jadi saya akan ngejelasin ya. Nah, ini. Nah, secara tampilan saya kasih lihat. Oke. Kalau sudah, sekarang saya akan mempraktekkan ya cara masangnya. Nah, sekarang kita deketin dulu kameranya. Nah, ini gas sudah di depan mata kita ya. Nih. Ya, nah, saya kasih tahu dulu ya. Ini nih, ini kita kencengin di sini akan nutup otomatis ya kalau kita putar di sini. Nah, oke. Nah, kalau kita mau masang ini ya, kita putar ke arah
kiri ya, kiri ini, kiri terus putar sampai sini kebuka full ya. Di sini kebukanya lebar nih, baru kita pasang nanti. Nah kayak gini udah habis nih ya. Nah cara masangnya adalah ya, kita nih congkelkan dulu ya di sini ya cara masangnya ya. Jadi biar teman-teman pemula nih, kita masukkan dulu di sini ya ke lehernya dulu ya, agak silau. Nah cara masukinnya ya ke leher, kita jepitin dulu ya leher sini ada cekukan ini ya, di lubang ini masukin dulu ke lehernya. Nah kita posisinya kita luruskan ya, kita luruskan kayak begini. Kondisi di bawah sini harus lurus ya, posisi yang di sini ketemu pentilnya harus lurus. Nah kita pelan-pelan turunkan begini sampai full ya. Nah, sampai dia bunyi. Nah kayak gini udah apa terpasang ya. Nah ini tuh, ini udah full ya. Nah sekarang saya akan nih copot nih, nanti copot dia akan lepas ya. Nah ini udah copot. Nah ini di sininya sudah di 0 ya. Nah, kalau kita kencenginnya lagi harus lurus ya, nggak boleh miring. Kalau miring, nah kalau inilah ya regulator ini kalau masangnya miring nih, saya kasih perlihatkan lagi. Kalau kita masangnya miring ya, kita masang di sini harus tangan satu harus bantu ya. Tangan satu ini ya harus bantu, lihat di bawah sini ya, di bawah sini ya harus lurus. Baru lurus. Nah, baru kita kencangkan. Nah itu tipsnya ya. Nah ini memang bagus, regulator ini bagus ya, tidak usah ditimpa-timpa atau pakai bakul atau apapun ya di sini ya, tidak perlu ditimpa-timpa. Nah itulah bagusnya, gampang. Jadi kalau buka juga gampang ya, kita tinggal kalau buka tinggal kita putar ke arah kiri. Nah itu cara bukanya ya. Kalau gini cara bukanya, muternya ya, bentar. Nah muternya nih, nah kayak gini. Kalau kita kencengin tinggal muter ke kanan ya. Nah sambil muter kanan kita di bawah sini kita perhatikan ya, di sini ya, di bawah sini harus lurus ya. Nah kita gini lurus sambil kita pegang. Nah itu gampang ya. Nah kalau kita copot kita tinggal muter, kita lepas semua kendor, harus semua ya, harus full ya, baru bisa keluar ya. Nah kayak gini ya, harus lepas full, ininya naik semua, di sininya naik semua. Nah, udah nggak bisa muter lagi, baru kita copot. Nah cara masangnya sama ya, kita masukkan di sini ada dratnya, ada pengait ini, masukin lubang ini, ngejepit dulu kayak gini ya. Nah kayak agak gelap ya, sebentar ya teman-teman ya, videonya agak gelap, bentar. Nah kita harus masukkan di pengait ini ya, di sini ya. Nih saya akan kasih lihat lagi. Nah cara masang yang betul adalah ya, di sini masukin lehernya ini, kita masukin begini. Nah tangan satu ya, tangan satu kita pegang ya, sambil pegang kita nih ke bawain, harus lurus ya, di sini harus lurus ya, di kepala ini harus lurus nih. Nah lurus, nah sampai dia bunyi. Nah berarti anginnya sudah nutup kayak gini, udah betul tuh ya. Nah jadi yang buat pemula yang nggak ngerti, nah nonton video ini. Nah poinnya, kejelekannya di mana? Nah sekarang saya copot ya, saya kasih lihat dulu biar teman-teman semuanya paham dan mengerti. Nah kita copot, kita lepas dulu ya. Nah kita lepas. Nah ini kejelekannya ya, kekurangannya ya. Ini harganya lumayan ya. Nah ini harganya 110 ya di tempat kami ya. Kalau ini 100.000 nih, yang ini 100.000 ya, bedanya 10.000 ya. Nah bedanya 10.000 ya. Nih tadi lupa sebutkan harganya, bedanya tidak ada penglihatannya saja. Nah, ini 100.000 dan ini 110, beda 10.000. Nah sekarang saya kasih tahu minusnya itu ya. Nih minusnya itu di pentilnya ini ya teman-teman, di pentilnya ini. Kadang kalau kita masuknya nggak lurus ya ke dalam lubang ini ya, tidak lurus, kalau kita ngoncinya miring ya, otomatis nih, kalau tidak lurus otomatis ini akan kegesek sama kepala ini, lama-lama akan haus, terjadilah kebocoran ya. Nah makanya saya kasih tahu kalau masang harus kondisi lurus, nggak boleh sedikit pun miring ya. Nah, harus lurus begini, kita pelan-pelan turunin ke bawah begini ya, harus lurus sampai kita lihat. Nah kalau udah bunyi cus, nah itu berarti lurus ya kondisinya. Kalau sampai kita masangnya miring-miring, kondisi miring kita kencengin kayak begini, kita kencengin ya, nah itu nggak boleh ya. Kenapa?
karena lama-lama ya di sini akan kemakan nih, kegesek nih kepala ini, tambah bersentuhan di sini ya, makanya akan terjadi haus dan terjadi bocor. Ini kekurangannya di kepala ini ya. Inilah banyak yang minusnya di sini doang. Jadi kalau buat ibu-ibu gampang masangnya, emang bener gampang masangnya, gampang juga ya. Nah cuma kekurangan pentil ini kalau lama-lama masangnya takutnya lagi buru-buru masak ya, gasnya habis, lagi lapar, anak nangis ya kan, buru-buru kita masang begini. Jadi ini kondisi miring, dia main hajar aja ya. Ini kalau cara masangnya harus kepala ini ketemu sambil dipegang lurus ya, harus lurus. Kalau miring otomatis itulah minusnya di sini ya. Lama-lama akan kemakan ininya ya. Nah, kekurangannya di sini doang. Untuk regulator ini saya nge-review jujur ya. Ada minus, ada kekurangannya. Nah, kalau untuk yang saya rekomendasi juga nih, harganya juga nggak begitu mahal. Nih, saya kan rekomendasi buat teman-teman semuanya ya. Nah, kalau beli regulator ya, kalau tidak mau tidak mau yang model begini ya, tidak suka model ini. Nah, teman-teman boleh nih. Ini saya rekomendasi ya. Jadi saya juga bukan di endorse, tidak. Ini saya kasih tahu teman-temannya yang pemula, yang pengen ibu-ibu ya, jangan beli regulator yang tidak ada karetnya. Nih ada saya perbandingkan ya, regulator murah. Nah di video ini saya akan ngasih tahu, pokoknya di video saya semuanya saya akan rekomendasi yang bagus. Nah ini ada karetnya ya, karet ini dalam merah-merah ini ada karetnya ya. Nih, oh ini plong nggak ada, ini mereknya merek Kaisar ya. Nah saya kasih lihat dulu. Nah ini mereknya Kaisar ya, merek Kaisar ini saya tidak rekomendasi ya, karena kurang bagus. Nah itu juga kalau memang budgetnya, duitnya nggak punya untuk beli ini ya silakan, terpaksa ya. Nah ini mereknya Personal Look ya. Personal Look ini harganya, bentar, harganya kita jual 70.000 ya. Ini 70.000, sedangkan ini 50.000 ya. Harganya memang selisihnya 20.000 ya. Nih dari segi model juga lebih cakep tuh ya, sama-sama ada ini penglihatannya. Cuma perbedaannya minusnya kalau yang ini ya, yang Kaisar ini tidak ada karetnya ya. Kalau ini ada. Kenapa bedanya nggak ada karetnya? Emang karetnya gunanya apa bang? Nah sekarang saya ngasih tahu. Karet itu ya, kalau kondisinya, kadang kita beli regulator ini ya, suka kepala ini nggak semua sama, ada yang lebih kecil. Kadang kita masang begini ya, kalau ada yang gasnya jelek nih, kayak kita masang begini ada yang bocor. Nah ini kalau ini bagus nih, pas ketemunya bagus ya, regulatornya sama kepala gasnya ini cocok nih ya. Nah itulah. Nah terus teman-teman kalau bisa ya, regulator kalau nggak ada karetnya di sini jangan diganjel karet gelang. Nah contohnya begini ya, ini yang begini ya, sering ya. Kadang kita beli kepala gas, di sininya karetnya bocor, teman-teman pada ganjel pakai karet ini ya, itu tidak saya rekomendasikan. Nah ini nggak boleh ya begini ya. Nanti tidak disarankan karena lama-lama akan haus, di sini terjadi kan haus ya. Nah jadi begini, ini tidak saya sarankan. Kalau bagus itu ada karetnya kayak begini. Kalau kita copot ini, nih kita copot karetnya ya, nggak perlu kita kasih karet begini ya. Nah, ini udah langsung, jadi lebih aman kayak begini. Nah ini merek Personal Look lebih bagus, saya rekomendasi buat teman-teman penonton YouTube saya semuanya ya, merek Personal Look atau merek Nis ya nih, ataupun merek Nis atau Personal Look nih. Oke. Nah kalau Nis ini juga sama ya, cuma beda merek. Nis juga ada karetnya ya. Nah kalau Nis ini harganya nyampe 80-an atau 90-an ya. Nah ini untuk Personal Look 70 udah saya rekomendasi, ini bagus, saya sendiri pakai ini ya. Nah, jadi ada yang pengunciannya dua ya, sini satu, di sini satu, ada yang pengunciannya dua juga, merek Nis. Oke. Nah nggak boleh ya, ini saya tidak rekomendasi. Terus dikasih plastik begini nih ya. Nah ini nggak boleh juga begini ya. Nah ini tidak boleh. Yang bagus adalah jika gas kita ya, kita beli gas ya, ini teman-teman saya kasih tahu ya rekomendasi. Kalau kita beli gas kita habis nih, karet ini congkel ya. Kalau yang lamanya congkel kita simpen ya. Nah kalau kita beli regulator, beli gas baru lagi kayak begini, kalau kita pasang begini ini kan bocor ya takutnya tuh kan. Ini saya akan contohin nih.
Nih kayak gini kan bocor ya, tidak ada karetnya. Nah kita lepas ya. Nah kita beli gas baru, contoh ya. Nah kita karet yang lama ini kita bisa pasangkan ya, pasangkan di gas LPG yang kita baru beli itu. Nah setiap beli kalau lamanya nggak bocor, kalau lama nggak bocor, ini disimpan ya teman-teman ya. Saya sarankan ini disimpan, biar nanti kalau kita beli gas tabung lagi isi ulang ya, takutnya kepalanya nggak cocok sama regulator ini ya. Nah kalau ini kan cocok nih. Nah kita tinggal, nah nggak ada bocor kan, tinggal beda karet itu berpengaruh ya. Karet yang lama itu jangan sampai dibuang, oke? Nah kalau teman-teman ganjel-ganjel pakai karet kayak begini ya, ini percuma nih, begini nih, ini nggak bagus ya, ini nggak boleh. Nah terus ada ya teman-teman pakai di atas timpa pakai bakul apa pakai batu, itu nggak boleh ya. Yang bagus adalah karet yang lama ini kalau kita pakai nggak bocor ya. Nah itu kita simpan, kita congkel karet ini ya. Cari pen obeng atau apapun, kita congkel gampang ya. Cara congkelnya kita congkel karet ini, kita simpan ya. Nah kalau lama kalau setiap yang nggak bocor kita simpan, kita congkel, itu sangat bermanfaat ya. Oke teman-teman, segitu dulu ya tentang video penjelasan StarCam ini. Jadi nanti kalau ada yang mau nanya-nanya silakan di bawah kolom komentar ya. Saya rekomendasi bagus, cuma ya minusnya ini ya, kepala ininya nih ya. Kalau yang punya budget 100 lebih boleh beli ini. Nah teman-teman, sekian dulu video kali ini ya. Kalau suka kasih like, kalau tidak suka dislike saja, tidak masalah. Sampai jumpa di video nge-review singkat apapun yang berguna dalam rumah tangga, entah senter apapun ya. Semuanya saya akan rekomendasiin nanti regulator yang bagus. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.